Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Niatul Maula dari kelas 11 TKJ 1, nomor absen 36. Di sini kita akan belajar mengenai dynamic routing EIGRP. Nah, kemarin kita kan sudah belajar mengenai static routing ya teman-teman. Static itu manual, sedangkan dynamic itu auto. Nah, untuk dynamic auto itu kita tidak perlu konfigurasi manual satu persatu. Misal kita sudah buat konfigurasi lalu networknya berbeda. Nah, misal kita tambahkan router ya teman-teman. Routernya 2911, lalu di sini kita tambahkan, lalu konekkan. Nah, yang di setting itu di routernya saja teman-teman. Yang lain, router yang lainnya itu akan terupdate. Jadi router 1, 2, dan 3 akan terupdate IP rootnya. Jadi tidak perlu konfigurasi satu persatu. Seperti itu ya teman-teman untuk dynamic routing. Nah, kalau static routing kita kan harus melakukan konfigurasi manual di semua routernya untuk melakukan konfigurasi itu ya teman-teman. Seperti itu ya untuk pengenalan dynamic routing atau EIGRP routing. Nah, di sini kita praktek dynamic routingnya teman-teman. Ini saya sudah membuat topologinya. Kita masukkan dua router yang 2911, lalu masukkan dua PC ya teman-teman. Lalu hubungkan menggunakan kabel dari router 1 ke router 2, lalu dari PC 1 ke router 1, dari PC 2 ke router 2. Nah, di sini untuk IP PC-nya 192.168.10.2/24. Lalu untuk gig 0/0-nya IP-nya 192.168.10.1/24. Nah, untuk router IP-nya di gig 0/0 router 1 itu 10.10.10.1/24. Nah, untuk PC 2 IP-nya 192.168.20.2/24. Lalu di gig 0/1-nya 192.168.1.1/24. Ini IP gateway-nya teman-teman, untuk gateway-nya. Lalu di sini gig 0/0 router 2 10.10.10.2/24. Kita coba konfigurasi 01-nya dulu ya teman-teman. Kita buka di router 1, lalu ketik CLI, di sini ketikkan 0, enter, enable ganti interface rank gig 0 sampai 1. Lalu kita enter, no shutdown, lalu kita enter, lalu kita buka di PC di router 2 ya teman-teman. Kita no shutdown kan dulu. Kita CLI, no, enable config interface rank gig 0/0 sampai 1, no shutdown. Ini sudah nyala semua ya teman-teman. Kita konfigurasi IP-nya ya teman-teman. Kita buka router 1, di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu interface gig 0/0 ya. Kita enter IP address 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita enter interface gig 0/1, IP addressnya 192.168.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita buka di router 2 ya teman-teman. Kita konfigurasi IP-nya juga. Kita exit interface gig 0/0, IP addressnya 10.10.10.10.2, lalu subnet masknya masukkan 255.255.255.0, lalu kita enter interface gig 0/1, lalu kita enter IP addressnya 192.168.20.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita enter ya teman-teman. Nah, setelah ini kita konfigurasi IP pada PC-nya ya teman-teman.
Di PC1 IP-nya 192.168.10.2, subnet masknya 255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.10.1. Nah, di PC2 IP-nya IP address 192.168.20.2, subnet masknya 255.255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.20.1. Di sini kita sudah setup topologinya ya teman-teman, tapi PC1 belum bisa berkomunikasi dengan PC2 karena di router HIG0 per 0 ini belum mengetahui IP-nya. Kita coba lihat IP root-nya ya teman-teman. Kita buka router 1. Lalu kita exit terlebih dahulu. Do show IP root. Lalu kita enter. Nah, misal di sini itu source-nya 10.2, ingin berkomunikasi dengan 20.2 atau destination-nya ya teman-teman. Nah, di do show IP root ini belum ada yang 20.2. Lalu kita coba lihat di router 2. Kita exit. Lalu maaf ya teman-teman, ini keyboard saya ada error jadinya seperti ini. Do show IP root. Kita enter. Nah, misalkan di sini source-nya itu 20.2, destination-nya itu 10.2. Nah, di sini di to show IP root ini belum ada yang 10.2 ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas konsep static routing dan dynamic routing ya teman-teman. Nah, untuk static routing itu kita harus mengetikkan IP root, lalu ada destination, lalu ada next hop atau gateway ya teman-teman. Nah, misalkan PC1 ini ingin berkomunikasi dengan PC2 menggunakan static routing. Nah, itu kita akan mengonfigurasi IP root-nya 192.168.20.0/24 itu untuk destination-nya ya teman-teman. Terus /255.255.255.0. Lalu jalurnya ada di 10.10.10.10.2. Itu untuk konfigurasi static routing-nya ya teman-teman. Begitupun sebaliknya, semisal PC2 ini ingin berkomunikasi dengan PC1, IP root-nya 192.168.10. Lalu subnet masknya 255.255.255 itu melalui jalur 10.10.10.1. Nah, seperti itu ya untuk konsep static routing. Nah, kita akan membahas konsep dynamic routing ya teman-teman. Nah, dynamic routing itu menggunakan advertise connected network ya teman-teman. Kita di sini tuliskan terlebih dahulu. Connected advertise connected network itu semisal ini ya teman-teman, kita salin terlebih dahulu untuk ke PC1. Misal router 1 ini melakukan dynamic routing, artinya router 1 ini melakukan promosi ya teman-teman. Coba kita lihat di router satunya ya, kita lihat tabel routingnya. Show IP root ya teman-teman. Dan di sini adanya 10.10.10.0/24, lalu 192.168.10.0. Nah, di sini itu lihat dari C-nya ya teman-teman. Kita coba ketikkan terlebih dahulu ya teman-teman. Sini. C
yaitu 10.10.10.0/24 ya teman-teman. 0/24. Lalu yang kedua ada 192.168, lalu 10.0 10.1 maaf. 10.0/24. Maaf ya teman-teman, di sini keyboardnya rusak jadinya seperti ini. Ini itu untuk gig 0/0 ya teman-teman. 0/0. Dan sedangkan yang kedua ini untuk gig 0/1. 0/1. Nah, kita coba lihat tabel routingnya di router 2 ya teman-teman. Sini di show IP root. Nah, di sini ada ya 10, jadi 10.10.0/24, lalu 192.196.20.0 ya teman-teman. Kita coba ketikkan seperti tadi ya teman-teman. Ini kita salin saja. Di sini kita ganti ya 192.168.20.0/24 yang pertama 10.10.10.0/24. Ini untuk gig 0/0, lalu di 192.168.20.0 itu gig 0/1 ya teman-teman. Nah, router 1 ini melakukan advertise connected network. Artinya router 1 ini melakukan promosi ke router 2. Dan di router 2 ini akan menambahkan dynamic routing ya teman-teman. Dynamic routing artinya itu menambahkan IP root secara auto ya teman-teman. Dan di sini berarti IP-nya 192.168.10.0/24 ya teman-teman. 192.168.10/24. Dan di sini IP gateway-nya yaitu 10.10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, jadi router 1 ini melakukan promosi ke router 2. Nah, akan melihat tabel routingnya. Begitu juga sebaliknya. Misal router 2 ingin melakukan advertise connected network ke router 1, nah itu melihat tabel routingnya ya teman-teman. 10.10.10 itu sudah punya. Nah, yang 20 itu belum punya. Nah, yang 20.0 itu belum punya di router 1. Nah, itu akan melakukan dynamic routing, artinya IP root itu akan otomatis ditambahkan. Berarti di sini melakukan dynamic routing ya teman-teman. Nah, di sini akan menambahkan dynamic routing dengan IP 192.168.20/0/24 dengan gateway 10.10.10.2. Nah, seperti itu ya teman-teman konsep dari dynamic routing. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi dynamic routingnya ya teman-teman. Sebelum itu, dynamic routing itu ada beberapa protokol yang harus dipilih ya teman-teman. Yang pertama itu ada RIP. Nah, itu tuh jarang digunakan ya teman-teman, jadinya kita not use it. Nah, yang kedua itu ada EIGRP. EIGRP itu Cisco Prevention, artinya misalnya Cisco bertemu dengan Cisco konfigurasi menggunakan EIGRP ini ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada OSPF. OSPF itu open standard, artinya misal router Cisco ketemu router vendor lain konfigurasinya itu menggunakan OSPF. Nah, terus selanjutnya ada PGP. PGP itu sama-sama open ya teman-teman, tapi berbeda dengan OSPF dan EIGRP. Di sini kita akan mencoba konfigurasi EIGRP-nya teman-teman. Kita buka router 1.
Di sini kita ketikkan enable konfi, lalu router EIGRP, lalu di sini kita tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya autonomous system number ya teman-teman. Nah, untuk autonomous itu kita akan lanjut tesnya nanti ya. Dan pada BGP nanti. Di sini kita milih 1 sampai 6, 5, 5, 35 ya teman-teman. Di sini kita coba pakai 10 saja. Nah, untuk sistem number ini harus sama di routernya ya teman-teman. Misal di router 1 itu memakai 10, IGRP-nya berarti di router 2 juga sama menggunakan 10. Lalu di sini kita enter ya. Di sini kita akan melakukan advertise, artinya router 1 melakukan promosi ke router yang terhubung ya teman-teman. Di sini kita ketikkan network 10.10.10.0 ya teman-teman. Itu untuk IP yang dipromosikan ke router 2 ya teman-teman. Terus network 192.168.10.0 ya teman-teman. Itu adalah IP yang akan dipromosikan. Lalu kita exit. Nah, ini konfigurasi dynamic routing ya teman-teman. Kita coba di router 2. Enable konfi, lalu EIGRP root, EIGRP root, maaf teman-teman, router EIGRP 10. Lalu kita enter, networknya 10.10.10.0. Lalu di sini kita enter ya teman-teman. Nah, di sini ada perintah ya teman-teman. Maaf, di sini ada peringatan bahwa IP 10.10.10 itu sudah ada di network 2. Cara ceknya kita bisa ketikkan do show IP EIGRP. Lalu maaf teman-teman, di sini IP naik port ya teman-teman. Naik port. Lalu kita enter. Maaf teman-teman, di sini kita kurang mengetikkan EIGRP-nya ya. EIGRP neighbor, lalu kita enter. Nah, IP ini sudah tetanggaan dengan IP router 1 ya teman-teman. Router 1 dan router 2 itu sudah sudah punya 10.0. Kita konfigurasi lagi network 192.168.20.0. lalu kita enter. Nah, di sini masukkan network 192.168.20.0 ya teman-teman. Nah, itu untuk yang advertise-nya ya teman-teman. Kita coba lihat to show IP root. To show IP root. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat ini 192.168.10.0/24 itu adalah D. D itu EIGRP ya teman-teman. Nah, untuk OSPF itu IA atau O ya teman-teman. Nah, kita coba buka di router 1. Di show IP root, lalu nah di sini ada dinamiknya ya teman-teman dengan IP 192.168.20/24. Nah, ini sekarang sudah bisa berkomunikasi ya dari PC 1 ke PC 2. Kita coba ping. Nah, di sini successful ya teman-teman. Untuk hafalan itu violet. Kita coba ke command prompt ya teman-teman. Kita PC 1 lalu command prompt. Di sini kita ketikkan ping 192.168.20.0. Nah, di sini reply from ini tandanya berhasil ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya.
Nah, di sini kita membuat setup topologi 3 router ya teman-teman. Di sini kita tambahkan router 2911, lalu tambahkan satu buah PC, lalu hubungkan dari router 2 ke router 3, dari router 3 ke PC 3 ya teman-teman. Nah, di sini PC 3 IP address-nya 192.168.30.2/24, lalu di gig 0 per 1-nya 192.168.30.1/24, dan untuk gig 0 per 0-nya 20.20.20.2/24, gig 0 per 2-nya 120.20.20.1/24. Kita akan konfigurasi menggunakan advertise connected network ya teman-teman. Advertise connected network ini ya teman-teman. Jadi yang harus dikonfigurasi yaitu router 2 dan router 3. Di router 1 tidak usah dikonfigurasi karena tidak ada tambahan network baru. Kalau di router 2 ini kan ada tambahan dengan IP 20.20.20.1/24 ya teman-teman. Di sini kita buka router 2. Kita enable config. Lalu di sini kita ketikkan interface gig 0 per 2, terus no shutdown ya teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu, lalu IP address 20.20.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu kita enter, kita exit, lalu kita buka router 3 ya. Kita di sini tuliskan, ketikkan no, lalu kita enter, enable config, lalu interface rank gig 0 per 0 sampai 1 ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu no shutdown, lalu di sini kita ketikkan IP-nya ya teman-teman. IP address-nya 20.20.20.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita enter, interface gig 0 per 0-nya ya teman-teman, maaf. Di sini interface 0 per 0, lalu kita enter, lalu IP-nya kita masukkan, lalu di sini kita exit, IP interface gig 0 per 1 ya, lalu kita enter. IP-nya kita masukkan, IP address-nya 192.168.30.1 ya teman-teman. Lalu subnet masknya 255.255.0, kita enter, kita exit ya teman-teman. Nah, ini adalah konfigurasi setup pada 3 router ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi dynamic IGRP-nya ya teman-teman. Di sini kita buka router 3. Lalu di sini kita ketikkan router IGRP ya teman-teman. IGRP 10 karena tadi 10 ya. Lalu di sini kita masukkan network 20.20.20.0, lalu enter, network lagi 192.168.30.0, lalu kita enter. Nah, ini tuh yang dipromosikan ya teman-teman. Kita buka di router 2, kita masukkan perintah router IGRP 10, lalu kita enter, network 20.20.20.0, lalu kita enter. Nah, kita coba lihat to show IP IGRP lalu kita enter ya teman-teman.
Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah tantangannya kita di 10.10.0.1 dan 20.20.20.2. Kita coba buka di router 3. Di sini kita coba cek juga ya teman-teman, do show IP dashboard. Lalu kita enter. Oh teman-teman, di sini IP EIGRP-nya belum ya. Kita enter. Nah, di sini ada IP networknya ya teman-teman. Kita coba cek tabel routingnya di router 3 ya. Di sini kita ketikkan do show IP route. Lalu kita enter. Nah, di sini ada 30.0, 20.0 dan 30.0 ya teman-teman. Nah, untuk yang 10.0 itu kita tidak konfigurasi ke router 3 ya teman-teman. Ini konfigurasinya auto atau masuk sendiri. Kita coba cek di router 2. Do show IP route ya teman-teman. Do show IP route. Kita enter. Nah, di sini ada semua ya teman-teman, 10, 20, dan 30. Nah, ini adalah D itu EIGRP ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita sudah connect. Coba kita cek di router 1 ya. Do show IP route. Kita enable ganti do show IP route. Enter. Nah, di sini di router 1 itu kita tidak konfigurasi apa-apa ya, tapi di sini ada 30.0 itu masuk secara otomatis. Nah, terus kita masukkan IP pada PC 3 ya teman-teman. Di sini PC 3 IP-nya 192.168.3.2, satnetmasnya 255.255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.30.1. Ini ya teman-teman. Kita coba melakukan ping ya, dari PC 2 ke PC 3 awal-awal pilot, lalu kita coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Lalu dari PC 3 ke PC 1 ya, coba. Nah, ini dari PC 3 ke PC 1 successful ya teman-teman. Ini adalah konfigurasi dynamic 3 router ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan setup topologi lagi ya teman-teman. Kita coba konfigurasi, menambahkan switch dan menggunakan VLAN di setting dynamic routingnya teman-teman. Di sini kita tambahkan switch 2960, lalu 2 PC, lalu kita hubungkan dari router 3 ke switch 1, lalu dari switch ke PC 4, lalu switch ke PC 5. Nah, di sini IP gig 0/2-nya 30.30.30.1/24, lalu IP pada PC 4-nya 192.168.40.2/24, PC 5 192.168.50.2/24. Nah, di PC 4 ini adalah VLAN 4, di PC 5 ini adalah VLAN 5 ya teman-teman. Kita coba konfigurasi, kita masukkan VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke switch ya. Tab CLI, lalu di sini kita enter enable config, enter. Kita masukkan VLAN-nya ya teman-teman, VLAN 40, kita exit, VLAN 50, lalu kita exit. Lalu interface FA0/2, switch port mode terang, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40 ya teman-teman. Lalu kita exit, lalu interface FA03, lalu enter, switch port mode terang ya, switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 50. Kita enter, kita exit, kita coba lihat to show VLAN brief ya teman-teman. Kita enter. Di sini VLAN-nya sudah masuk ya, VLAN 40 dan VLAN 50.
Lalu kita interface FA 0/1 switch port mode terang ya teman-teman. Switch port mode terang. Lalu kita enter. Kita buka router 3 ya teman-teman. Enable config interface gig 0/2, lalu kita enter. Terus IP addressnya 30.30.30.1, subnet masnya 255.255.255.0, lalu kita exit. Lalu kita shutdownkan dulu ya teman-teman. Lalu di sini kita exit interface gig 0/2.40, enter. Lalu encapsulation dot 1q 40, lalu kita enter. IP addressnya 192.168.40.1, subnet masnya 255.255.255.0, lalu kita enter. Lalu kita exit interface gig 0/2.50 ya teman-teman. Lalu kita enter encapsulation dot 1q 50, lalu kita enter. IP addressnya 192.168.50.1, subnet masnya 255.255, lalu kita enter, exit. Lalu kita masukkan IP pada routernya ya, pada PC-nya teman-teman. PC 4, masukkan IP-nya 192.168.40.2. Kita enter. Lalu gateway-nya 192.168.40.1. Lalu kita masukkan IP pada PC 5-nya juga ya teman-teman. 192.168.50.2, lalu kita enter. Subnet masnya 255.255.255.0, gitunya 192.168.50.1. Dan ini sudah ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita coba ping ya teman-teman, dari PC 4 ke PC 5. Invalid, kita coba lagi. PC 4 ke PC 5. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba dari PC 3 ke PC 4, successful. Dari PC 3 ke PC 5, nah successful. Tapi untuk yang PC 2 dan PC 1 belum bisa berkomunikasi dengan PC 4 dan PC 5 ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi dinamik routingnya. Lah, terus kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi dinamik routingnya pada switch dan router ya teman-teman, tapi kita konfigurasi dinamiknya tidak di switch, kita konfigurasi di router. Kita buka router 3. Lalu di sini kita ketikkan router EIGRP 10, lalu kita enter. Network 192.168.40.1 ya teman-teman, lalu enter. Networknya 192.168.50.1, maaf, lalu kita exit. Nah, ini di router 3 ya teman-teman, IP VLAN 40 dan 50 yang akan di advertise ke router yang terhubung. Kita masukkan yang 30 ya teman-teman. Router IGRP 10, lalu kita enter. Network 192, networknya 30.30.30.0 ya teman-teman. Lalu kita enter. Kita coba lihat to show IP root, lalu kita enter.
Nah, di sini IP-nya sudah muncul semua ya teman-teman. Ini sudah bisa ping ya teman-teman. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 5. Ini kita hapus dulu. Dari PC 1 ke PC 5 successful, lalu dari PC 1 ke PC 4 successful, lalu dari PC 2 ke PC 4 successful ya, lalu dari PC 2 ke PC 5. Nah, successful. Kita coba ping di command prompt-nya ya teman-teman. Buka PC 2, command prompt. Sini ketikkan ping 192.168.40.2. Oke, enter. Nah, di sini reply from IP-nya teman-teman, artinya ini sudah berhasil. Ini untuk konfigurasi dynamic setting pada flynya teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.